Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir. Terima kasih juga buat kawan-kawan kemarin yang sudah memesan bawang gorengnya wijinya. Terima kasih banyak. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Yuda di Jogja. Mas Yuda menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2007. Jadi pada saat itu Mas Yuda bekerja sebagai salah seorang staf atau salah seorang karyawan di sebuah hotel di Jogja. Jogja hotel itu banyak banget karena merupakan kota tujuan wisata di sana ya. Nah, Mas Yuda bekerja di hotel itu kurang lebih sekitar 1 tahun. Mas Yuda sendiri aslinya itu orang Kebumen. Cuman dia memang dari semenjak kuliah itu udah tinggal di Jogja sana dan akhirnya ya udah memutuskan untuk nyari kerja juga di Jogja. Dapatlah sebuah hotel. Nah, dari situ Mas Yuda pun akhirnya pindah kontrakan ya, dari dulu terakhir ngekos deket kampus, kemudian pindah di sekitaran hotel tersebut. Memang lumayan cukup berjarak beberapa kilometer lah, tapi ya kosannya nyaman dan Mas Yuda memang ada kendaraan untuk menuju ke tempat kerjanya tersebut. Namanya kerja di hotel itu kan shiftnya dibagi-bagi ya, ada 3 shift kalau tidak salah. Ada shift pagi, nanti ada shift siang atau sore, sama shift malam. Nah, Mas Yuda pun dalam 1 minggu itu dapat shift malam sekali. Sama seperti teman-teman yang lain juga dibagi rata gitu ya. Pokoknya kalau malam itu sekali, kecuali yang perempuan. Kalau yang perempuan itu biasanya nggak dikasih shift malam. Nah, setiap shift malam tersebut, Mas Yuda itu selalu nyempetin. Dan kebetulan waktu itu memang lagi suka. Ada salah satu penjual makanan itu lontong ya, lontong kari atau lontong sayur ya, lontong yang ada kuahnya gitu. Kuahnya tuh pakai santan dan itu salah satu yang lagi disukai atau digemari oleh Mas Yuda udah beberapa bulan. Dan biasanya Mas Yuda makan itu yang namanya makan, anggap aja lontong sayur gitu ya. Nama lontong sayur itu tadi itu cuman saat dia tugas malam. Jadi saat nggak tugas, saat udah pulang sore hari itu ada semacam kerinduan. Aku itu pengen ya, cuman ya deket hotel sana. Aku masa iya harus ke sana. Tapi sesekali memang dibela-belain ke situ. Udahlah sekali-kali sambil jalan-jalan gitu ya. Akhirnya belilah. Tapi memang nggak setiap hari. Cuman kalau memang lagi mau begadang daripada nanti malam perut keruyukan gitu ya, meskipun di restoran itu biasanya ada sisa-sisa yang belum disajikan gitu, tapi anggaplah aku bosen juga makan di restoran sana, makanlah di itu, selalu bawa itu tadi yang namanya lontong sayur. Nah, karena memang rasanya enak, akhirnya apa ya, beberapa temannya kan sempat nyobain, yuk coba nyobain gitu. Ternyata enak. Nanti kalau berangkat lagi, aku nitip ya gitu ya. Akhirnya udah saling berkabar, ini mau nitip enggak. Nah, kedepannya itu nitip, ada 2 atau 3 bungkus lah dibawa malam itu. Pada suatu malam, ini Mas Yuda ceritanya ya dapat titipan dari yang lain gitu ya. Mau beli 3 bungkus waktu itu. Nah, datanglah Mas Yuda ke si emas-emas tadi. Shift malam itu mulai jam 10 sampai pagi. Jadi Mas Yuda dari jam 9 itu udah keluar dari kos-kosan. Ke sana naik motor menuju ke tempat penjual sayuran tersebut. Dan lontong sayur itu memang tutupnya itu malam sekitar jam 10 atau sehabisnya. Dan biasanya Mas Yuda ke sana itu suka disisain. Kontak dulu, Mas, aku soalnya kan kadang malam takutnya itu habis, soalnya pernah ngalamin kayak gitu habis. Akhirnya Mas Yuda minta, Mas, nanti malam aku itu pesen 3 misalkan. Ya udah, nanti disisain 3 itu nggak dijual ke yang lain. Jadi Mas Yuda ke situ tinggal ngambil gitu ya, terus baru berangkat. Nah, malam itu pernah terjadi sesuatu yang lumayan cukup aneh dari awal. Mas Yuda sendiri saat dia mandi malam mau berangkat kerja tersebut, dia lagi mandi, ngucur air kan ngocor gitu ya. Nah, dia untuk pertama kalinya tumben-tumbennya
mendengar ada suara kayak orang ngomong, perempuan, dan suaranya itu seolah-olah berada di kamarnya Mas Yuda. Mas Yuda pun, aduh, kamar udah tak tutup belum gitu ya, tapi nggak perasaan tadi udah tak tutup. Barangkali ada misalkan orang ngobrol di depan pintu karena pintunya kebuka, seolah-olah ngobrol di ruangan tersebut karena gemaknya ya. Tapi nggak perasaan tadi udah tak tutup. Itu kayak orang ngobrol, cuman kan karena ada suara keran, air ngocor, jadi nggak terlalu jelas ngomong apa. Cuman ya itu, cuman kedengeran ada orang seperti orang ngobrol, ngomonginnya apa itu nggak terlalu jelas. Keran dimatikan, suara itu pun langsung hilang. Dinyalain lagi, suara itu belum ada. Tapi giliran lagi gebyar-gebyur, kedengeran lagi. Ini suara apa sih sebenarnya? Apa suara pantulan air atau apa gitu ya? Mas Yuda sempat bertanya-tanya. Tapi ya dia bereksperimen di beberapa guyuran selanjutnya, nggak ada suara, ya cuman suara air doang. Tapi kok suaranya mungkin di luar kamar kali ya. Udahlah, selesai mandi, Mas Yuda pun memastikan ini tadi pintu udah tak tutup atau belum gitu. Begitu ke sana, pintu memang kondisinya nutup dan terkunci, korden juga nutup semuanya. Tapi kok kayak ada orang ngobrol di kamar ini, tapi sudahlah, tak biarin aja gitu. Mas Yuda pun sempat berpikir ya sesuatu yang yang mistis-mistis gitu. Jangan-jangan ini penghuni kamar atau apa. Sempat lumayan cukup merinding, tapi enggak lah. Dah berangkat kerja. Berangkatlah Mas Yuda ke sana, kepikirannya itu tadi lontong sayur itu. Wah, makan lontong sayur malam-malam, begitu sampai ke sana, lampu gelap, perut lapar, aduh enak banget. Semoga tamu udah check-in semua, pikirnya si Mas Yuda. Akhirnya sudah, berangkatlah malam itu menuju ke tempat penjual lontong sayur. Saat berangkat ke sana, si bapaknya atau mas-mas yang jualan tersebut itu udah nungguin di warung. Dan memang sudah habis. Cuma nungguin Mas Yuda datang buat ngambil pesanannya tadi. Nah, begitu ke situ, si bapak atau mas-mas itu ngomong sama Mas Yuda, "Mas, sampean malam ini ndak usah masuk," katanya. Mas Yuda kan bingung. "Loh, kenapa Pak ndak usah masuk, Pak?" Pokoknya jangan masuk lah," katanya. Waduh, gimana ya Pak ya? Mas Yuda pun nggak membahas itu, yang nggak enak juga tiba-tiba libur. Nanti malam siapa yang ngejaga, kan biasanya udah ngasih tahu dulu gitu ya, siapa nanti yang menggantikan kan. Ya nggak bisa. Mas Yuda pun akhirnya ngambil pesanan, terus bayar dan cuman jawab, "Oh iya Pak, cuman begitu. Permisi dulu Pak, permisi, matur nuwun." Pergilah, langsung lanjut ke hotel sana. Kepikiran kenapa ya si bapak itu ngomong jangan masuk malam ini, kenapa ya? Ya sempat bertanya-tanya gitu kan, dan akhirnya sudah masuklah, handover sama tim yang dari sore tadi. Udah selesai semua, katanya udah check in semua. Ya wes, Mas Yuda pun tenang, ayem gitu kan. Sama ini lontong sayurnya dibagikan ke yang jaga malam juga, yang memesan. Ngobrol mereka menyelesaikan tugas yang semestinya ini nanti jam 12 malam itu ada night audit gitu, pergantian hari itu, dimana hari itu harus di closing, di print, nanti dibuat laporan gitu kan. Nah, itu sebelum melakukan hal tersebut, Mas Yuda ini kan udah tenang, pekerjaan cuma tinggal krek print gitu, cuma tinggal begitu doang. Lagi santai-santainya, lagi main komputer sendirian, tim yang lain itu di back office di belakang itu, di belakang resepsionis di sana. Mas Yuda lagi di depan sendirian sambil makanin lontong sayur itu tadi. Tuk, tiba-tiba jam 11 malam ada yang datang. "Permisi." Sepasang suami istri. Ya, kisaran usianya mungkin sekitar 40-50 tahun lah segitu. Baru datang dan, "Mas, kami mau check-in," kata si itu kan. Mohon maaf Pak, Bapak sudah reservasi belum? Kami walk-in," katanya. Datang langsung gitu ya, langsung di situ. "Baik Pak, sebentar Pak ya, dicek kamar gitu, memang ada kamar yang kosong gitu." "Oh iya Pak, ada." Diurus lah begitu ya, diurus. Cuman saat Mas Yuda ngurusin tersebut, ada yang aneh dari pasangan itu. Pasangan itu tuh over senyum, kata si Mas Yuda. Ya senyum itu wajar, baik gitu ya. Tapi kalau nyengirnya keterusan kan aneh gitu, pikirnya Mas Yuda.
kok orangnya aneh ya, suami istri ini gitu ya. Mereka lihat-lihatan, saling, bukan senyum manis begitu, enggak, tapi senyumnya tuh senyum sampai giginya tuh kelihatan. Bahkan ke Mas Yuda pun sama. Ya udahlah, yang penting udah beres, kunci diserahkan, ngontek bellboy gitu kan, suruh nganterin ke kamar, dan akhirnya sudah check in lah mereka. Nah, di situ kata si bellboy, aneh. Aneh kenapa? Ditanya kan. Dia datang-datang, Yud, aneh Yud katanya. Aneh kenapa, bro? Itu yang baru check in gitu. Aneh kenapa? Udah tahu istrinya itu yang perempuan gitu ya, itu aneh gitu. Loh, aneh kenapa? Dia itu kan di tembok gitu, di tembok lorong itu, koridor gitu ya, itu tuh merambat-rambat begini, diesek-esek kayak anak kecil gitu ya, yang nempel-nempelin tangan kayak gitu, dikesek-kesek. Suaminya pun sama kayak gitu. Aku bawain tas gitu, ini orang kemana? Pas tak liatin, ya Allah, itu lagi ngapain mereka berdua kayak gitu, aneh lah pokoknya. Mas Yuda pun sama, bilang, iya memang aneh, senyumnya aja kamu liatin ya, kamu liatin, iya senyumnya juga aneh, mukanya itu jatuhnya serem, padahal si bapak-bapak tadi tuh badannya agak gede, kepalanya tuh botak gitu, istrinya tuh cantik gitu ya, tapi tingkahnya itu semacam itu, aneh. Dan akhirnya sudah tak buka pintu, tak bawa masuk ke sana, ini si istrinya itu langsung masuk. Depan pintu itu kan ada lemari kecil ya, buat naruh laundry, buat naruh sendal dan sebagainya. Si istrinya tuh langsung masuk ke situ, terus nongkrong duduk aja begini. Yo, aku aneh gitu, kata si ini. Ya sudahlah, biarin aja, mungkin baru nginep di hotel kali, kata si Mas Yuda. Jawabnya tuh begitu, mungkin baru gitu. Udah, yang penting dipantau aja, katanya. Yo, sudahlah. Akhirnya sudah kan, keluarlah si yang tadi bellboy itu balik lagi ke belakang sana. Mas Yuda pun berpikir gitu ya, iya memang orang aneh. Berharap semoga nggak berbuat ulah gitu, soalnya nggak enak sama tamu-tamu yang lain. Soalnya dulu pernah ada yang kayak gitu, itu malam-malam itu ngamuk dan dia kan bikin keributan kan, alhasil tamu-tamu yang lain itu keganggu. Nah, di resepsionis itu kan ada telepon dari kamar-kamar, itu biasanya kalau mereka butuh apa-apa telepon gitu. Telepon pertama pun bunyi setelah jam 12 lewat, setelah Mas Yuda selesai itu tadi closing. Hari itu udah selesai, jam 12 malam lewat. Nah, berderinglah si telepon di meja resepsionis tadi. Diangkat sama Mas Yuda dengan SOP-nya gitu ya. Yang didengar oleh Mas Yuda itu cuman suara hening, cuman suara gitu, gak ada suara apa-apa orang ngomong. Diulang lagi gitu kan, ada yang bisa kami bantu kayak gitu misalkan, malah kedengarannya tuh suara ketawa perempuan, cekikikan di situ. Mas Yuda pun ngulangin lagi gitu ya, ada yang bisa kami bantu, sama. Dan ya nomor itu adalah nomor kamar yang barusan check-in tadi. Dari situ, ya Mas Yuda mohon izin kalau memang nggak ada yang mau disampaikan, telepon ini saya tutup, katanya begitu. Ditanya lagi begitu ya, sesuai prosedur lah kayak gitu, sopan santun, tidak nyuekin tamu dan sebagainya, tapi memang nggak ada respon yang positif. Akhirnya ditutup lagi sama si Mas Yuda, cekrek. Bunyi lagi telepon itu, diangkat lagi sama Mas Yuda. Jawabannya atau suaranya pun sama, suara perempuan cekikikan doang di sana. Ini kenapa ya? Tetap Mas Yuda mempertahankan yang namanya tugasnya gitu ya. Standar hotel itu seperti standar hospitality gitu. Itu seperti apa? Dan kayak gitu ditutup lagi sama Mas Yuda. Ketiga kalinya nelpon. Jadi begitu ditutup, nanti jarak nggak ada 1 menit nelpon lagi. Sampai yang tugas shift malam di belakang itu pada datang gitu. Kenapa Yud? Ada apa Yud? Nggak tahu, ini kamar yang barusan check-in. Nelpon terus, tapi suaranya itu cuman suara orang cekikikan. Duh, kok serem ya Yud ya gitu. Ya, memang orang aneh gitu. Udah usah diangkat aja. Ya udah bisa, katanya nanti nggak diangkat, nanti aku kena, kata si Mas Yuda. Tetap harus diangkat, cuman ya memang begitu. Akhirnya apa? Nelpon lagi, cuman kali ini pakai loudspeaker. Nah, pakai loudspeaker, yang ngangkat itu yang bellboy-nya, namanya Arif. Si Arif itu ngangkat gitu kan, dengan standar itu tadi, ikut-ikutan Mas Yuda.
Dan yang kedengaran itu ya memang suara, ya karena disetelnya itu pakai pengeras, itu kan akhirnya apa, kenceng gitu kan, cekikikan gitu, cuma cekikikan doang. Kenapa ya ini ya gitu ya. Mereka si Mas Arif pun sempat ngobrol, Yud, kenapa ya Yud ya, begini ya Yud ya. Terus kali ini bukan kita yang nutup, bukan Mas Yuda yang nutup, tapi telepon itu ditutup sendiri. Dan telepon itu pun berhenti, ndak bunyi apa-apa, sampai akhirnya 5 menit kemudian datanglah tamu laki-laki dan perempuan tersebut. Dari atas duk, rambut basah sepertinya habis mandi, yang istrinya juga sama habis mandi. Itu ke bawah, tek ke sana, langsung ngomel-ngomel. Ini resepsionis ada yang jaga atau enggak? Kata si bapaknya. Iya Pak, saya yang jaga Pak, katanya. Dari tadi saya nelponin ke sini enggak diangkat, kata si bapak tadi. Loh Pak, saya itu ngangkat Pak, mohon maaf sebelumnya. Tadi ada telepon berdering, itu berapa? 4 kali Pak, dari kamar sekian misalkan, kamar 314 katakanlah. Nah dari kamar 314 itu kami selalu angkat Pak. Saya angkat dan saya ngikutin prosedur, menanyakan ada perlu apa, ada yang bisa kami bantu dan sebagainya. Tapi kami tidak mendengar jawaban apapun. Apaan? Orang saya sama istri saya itu nelponin sampai ya itu tadi berapa kali tadi ya itu nelponin nggak diangkat-angkat, lebih dari 4 kali katanya. Mohon maaf Pak, kami ngangkat. Dan akhirnya yang bellboy itu, Pak mohon maaf, iya saya juga melihat masnya ini, Mas Yuda ini ngangkat telepon Pak dan menanyakan sesuai dengan prosedur apa yang bisa dibantu. Kami mohon maaf sebelumnya gitu ya. Mas Yuda pun sudah melakukan hal tersebut dan ada yang bisa kami bantu Pak. Saya mau minta tolong katanya. Itu TV di kamar itu ndak bisa nyala, kata si bapak. Oh baik Pak, kalau seperti itu silakan Bapak mau tunggu di sini atau Bapak mau langsung ke kamar. Kami akan kirim teknisi ke sana Pak, katanya. Baik, nanti tolong diberesin lah, katanya begitu, kata si bapak tadi. Dan akhirnya apa? Si bapak itu sama istrinya itu naik lagi ke atas sana kan, balik ke kamarnya. Telepon teknisi namanya Imam. Mas Imam, ini ada minta tolong dari kamar sekian, itu TV-nya nggak nyala. Oh baik, nanti tak cek di server, katanya. Akhirnya dicek di server, semuanya sudah beres gitu kan, sudah nyala. Kali ini ada bunyi, Mas Yuda nelpon ke kamar tersebut, 314 tersebut, dan diangkatlah sama si bapak-bapak itu. Ya halo, katanya. Pak, ini dari pihak teknisi sudah melakukan di server Pak. Coba dicek lagi Pak di kamar, barangkali sudah bisa nyala. Dicek, belum Mas, belum nyala, katanya begitu. Oh belum nyala, baik Pak, mohon izin kami akan kirim teknisi ke kamar Bapak, katanya. Oh ya silakan cepetan. Kayak itu nadanya itu udah agak marah-marah, akhirnya ditutup. Si teknisi pun ke kamar sana 314. Setelah ngetok-ngetok gitu kan, dan oh ya si Mas Imamnya itu ngontek via HT. Yud, temenin Yud ke atas Yud, katanya. Temenin ke atas, kata si Mas Imamnya. Lu ngapain ditemenin Mam? Nah Arifnya akhirnya, Arif tungguin bentar ya di sini gitu. Aku nemenin si Imam. Oh iya siap. Arif nunggu di resepsionis, si Mas Imamnya, Mas Yudanya nemenin si Mas Imam menuju ke kamar tersebut. Saat di sana bener aja, langsung ngomel-ngomel begitu kan. Ini TV gimana sih gitu kan? Bayar hotel mahal-mahal, TV-nya nggak bisa nyala seperti ini. Udah kayak gitu, ini ada pemandangan itu yang gak enak banget. Mohon maaf, jadi istrinya ini keluar dari kamar mandi dan mohon maaf, bawahnya itu pakai pakaian, bawahnya itu pakai celana pendek, cuman bagian atasnya tuh gak pakai apa-apa gitu. Dan keluar begitu aja, Mas Yuda yang nengok sempat kaget tapi ya berusaha supaya tidak bereaksi gitu ya. Itu ya kayak gitu, nggak atasannya tuh nggak pakai, terus ya berdiri begini, apanya sih Mas kayak gitu kok nggak bisa nyala. Ternyata dicek sama teknisi, kabelnya itu nggak nyolok, kabelnya itu nggak dicolokin. Oh ini Pak, kabelnya itu nggak nyolok gitu ya. Terus apa begitu dicolokin ya nyala TV-nya, bisa ada suaranya. Pak ini udah, katanya begitu. Baik kata si itu kan. Dan ternyata si istrinya tersebut itu ngambil sesuatu di dompet sana, ngambil uang kayak mau ngasih tips.
Ya si Mas Imam, Mas Yuda dideketin sama istrinya dengan kondisi yang seperti itu kan ngerasa risih tentu aja. Ini ya Mas ya, makasih ya Mas ya, kata. Istrinya tuh ngedeket-deket gitu kan. Si Mas Imamnya akhirnya apa? Bu, ndak apa-apa Bu, ndak apa-apa Mas, ndak apa-apa Mas. Dipaksa-paksa, akhirnya udah diterimalah sama Mas Imam. Akhirnya sama Mas Yuda pun keluar. Begitu keluar ke sana, turunlah mereka ke bawah kan. Nah, begitu turun ke bawah, si ya apa tadi yang jaga di sana, Arif itu langsung laporan, bro. Tadi kamar itu nelpon ke sini loh, nelpon kenapa lagi? TV udah nyala beres. Nelpon gak enak banget, kata si Arif. Nelpon apaan? Itu istrinya bilang katanya petugas yang ke atas itu ndak sopan, katanya. Hah? Nggak sopan gimana, kata si Mas Yuda kan. Imamnya juga bingung. Nggak sopan gimana? Nggak tahu, katanya tuh ngeliatin istrinya terus, katanya begitu. Nggak sopan lah pokoknya, nggak nyaman. Wah, di situ Mas Yuda, wah ini tamu memang lagi cari gara-gara. Katanya, kata si Mas Yuda. Mas Yuda pengalaman dengan hal tersebut. Ini cari gara-gara, nyari gratisan ini, katanya begitu kan. Dan akhirnya, terus gimana bro? Ini kalau misal sampai laporan ke manajemen dan sebagainya, ini kan urusannya bakal panjang. Sementara aku sama Yuda nggak ngapa-ngapain, kata si Imam. Ya memang kita nggak ngapa-ngapain, Rif, kita nggak ngapa-ngapain, sumpah. Lagian ngapain juga, begitu orangnya juga seperti itu, galak gitu kan. Nah udah. Dari situ didiamkan saja. Udahlah biarin, tapi saya mau bikin note, saya mau email ke ke manajer. Sebelum ada laporan, kita mau bikin laporan dulu. Langsung diketik sama Mas Yuda. Langsung dikirim. Jadi ada kejadian begini. Ada indikasi seperti ini gitu, kata si Mas Yuda. Udah terkirim kan. Setelah itu, pasangan tersebut itu dari atas menuju ke resepsionis lagi ke sana. Gak tidur-tidur gitu. Udah dari waktu itu udah sekitar 1:30 pagi. Wah, 1:30 pagi itu datang ke sana santai, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Cuman muter-muter di daerah lobi di situ. Si Mas Yuda nggak bisa meninggalkan meja resepsionis meskipun males banget. Akhirnya nyuruh si Imam sama Arif, kalian berdua di sini nemenin aku, katanya. Ya oke, akhirnya ditemenin kan sama berdua, mereka bertiga di situ. Ya ini tamu yang dua itu cuman duduk-duduk di depan doang. Kemudian apa? Si istrinya itu nari-nari, joget-joget di lobi sana, di lobi hotel. Malam-malam, lampu juga sebagian itu udah dimatikan. Dia joget-joget sendiri. Kayak ini joget-joget begitu nggak jelas, kata si Mas Yuda. Ini orang kenapa? Mas Yuda mau ketawa juga nggak boleh, ditahan begitu kan. Mas Yuda pun akhirnya berdiri begitu kan, cuman berdiri tapi nunduk begini seolah-olah mengerjakan sesuatu yang ada di meja tersebut gitu, pura-pura begitu doang. Sampai akhirnya yang suami, kamu ngeliatin apa gitu. Nah si Mas Arifnya, Pak sabar Pak, katanya, kata si Mas Arif, Pak sabar Pak. Teman saya itu lagi beres-beres meja Pak, ngeliatin apa gimana? Enggak, kamu pasti ngetawain istri saya, kata si bapak tadi. Kamu pasti ngetawain istri saya. Pak nuwun sewu, enda Pak, saya itu lagi beberes ini. Enggak kelihatan. Si Mas Arifnya kan, Pak, bapak itu dari tadi itu cari masalah terus. Udah nggak kuat gitu si Mas Arif. Bapak dari tadi cari masalah terus. Kami sudah membuat laporan perihal ini gitu ya. Dari kabel TV yang saya yakin itu dicabut, kata si Mas Arifnya. Saya yakin itu dicabut. Dari awal saya antar masuk, bapak sama ibu itu juga sudah aneh tingkahnya gitu kan. Marah-marah kayak gitu. Sampai akhirnya ini mereka berdua kembali berulah. Si suami itu nggak ngerespon, nggak tambah marah. Dia itu malah ke belakang sana menuju ke tengah-tengah lobi. Dan mereka apa? Membentuk pose. Posenya itu kodok. Jongkok gitu ya. Tangannya di depan begini. Ini ngadepin ke arah mereka bertiga yang berdiri di dalam meja resepsionis di situ. Ini posenya kodok. Si Mas Arifnya, kenapa lagi itu, nyari apaan lagi kayak gitu, gaya apaan lagi? Dan mereka itu apa? Lompat-lompat, celep layaknya seekor kodok gitu ya. Ini berdua trap, bukan ngambil lift atau apa, tapi ngambil akses tangga ke sana
yang nggak tahu mereka kemana. Si Arif sama Imam akhirnya si Mas Yuda sama Mas Arif akhirnya ngikutin, takutnya berulah di kamar tamu yang lain begitu kan. Si Mas Imamnya disuruh nunggu di resepsionis. Kesana diikutin capek-capek dan mereka memang benar menuju ke kamarnya sendiri. Akhirnya masuklah ke kamar tersebut dan telepon di bawah itu berdering terus. Dan kali ini bunyinya itu ya suara orang ketawa, suara orang cekikikan doang, dan itu adalah suara si perempuan ditambah suara yang laki-lakinya. Mereka tuh cuman ketawa-ketawa doang tanpa ngomong sama sekali, diteleponin gak berhenti-berhenti sampai pagi. Mas Yuda pun tetap sabar dengan hal tersebut, mau melakukan pengusiran atau apa juga ndak enak karena nggak ada keluhan dari tamu yang lain, dan memang dibilang bikin keributan atau kegaduhan juga enggak, cuman merepotkan karyawan gitu ya. Jadi udah biarinlah pagi juga nanti capek, yang penting laporan sudah masuk. Laporan terus diupdate begini, melakukan seperti ini karena front manajernya atau apa namanya, bos resepsionisnya itu mungkin udah tidur, jadi kan nggak ngebales email tersebut sampai pagi. Nah begitu pagi, ini kan jam check out itu udah tiba ya, sekitar jam 12 siang. Diteleponin kan dari jam 10, maksudnya mau nanya, Bapak mau extend atau mau apa? Semoga sih enggak gitu. Nah ditungguin sampai jam 12 malam, ditungguin sampai jam 12 siang itu nggak ada respon sama sekali. Akhirnya dari pihak bellboy pun ngetok ke sana sama resepsionis. Tapi ini berarti yang kerja pagi ya, yang kerja pagi itu ke sana. Pas dicek kamarnya, itu ndak ada apa-apa, bersih, dan kamar tersebut itu udah rapi, seolah-olah kayak udah dibersihkan sama room boy, apa ya, yes, itulah housekeeping ya, housekeeper gitu, seolah-olah udah dibersihkan sama mereka. Dan bener-bener kayak, kok kamarnya kosong, kamarnya bener ini kan 314, iya kamarnya ini beneran kosong. Akhirnya ya nelpon Mas Yuda masih istirahat gitu kan. Sampai akhirnya Mas Yuda udah bangun, baru kontak-kontakan sama front manajernya. Diceritakan semuanya begini-begini, termasuk Mas Imam, Mas Arif itu juga ikut cerita, ikut menjelaskan. Dan ya aneh, kamar itu kosong, tapi ada KTP-nya ada, uangnya pun dibayar begitu ya. Check-in langsung bayar gitu. Terus dan sebagainya. Kalau malam itu tuh mereka berdua menginap, tapi yang namanya bekas, ya mereka nggak nyari sampai sidik jari atau apa gitu. Yang namanya bekas itu hampir ndak ada. Toilet, tisu kotor pun ndak ada, bersih, bener-bener bersih, rapi loh. Seolah-olah kamar itu tuh ndak pernah ditempatin. Mas Yuda pun ndak ngerti mereka itu siapa, tujuan mereka melakukan itu tuh apa. Mas Yuda nggak ngerti dan ngubung-ngubungin ini dengan yang jualan lontong sayur. Apa ada hubungannya sama itu ya? Tapi Mas Yuda waktu itu lebih memilih untuk diam, dan yang jualan lontong sayur itu pun nggak membuka omongan apapun. Akhirnya ya sudah, cerita itu nggak pernah terhubung ke yang tukang sayur tadi, cuman udah selesai sampai di Mas Yuda dan di lingkungan orang-orang hotel aja. Ya itulah satu cerita dari Mas Yuda di Jogja sana. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, segitu aja. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.